Selamat malam, jebret. Selamat malam. Wih, penggemar sepak bola Indonesia, apa kabarnya? Apa kabar juga, Kara? Baik, alhamdulillah. Mas Adi apa kabar? Selalu bugar. Selalu. Mas Yuga salam kenal. Kalau kemarin kan udah ngobrol-ngobrol nih. Udah. Sama Mas Adi dan Mas Yuga ini baru ketemu nih. Salam kenal ya. Karena itu kalau juga. bahasa Italianya sayang. Aduh, sayang. Iya. Oh, sayang. Jadi saya disayang hari ini kali ya. Om Yuki bahaya nih, Om Yuki nih. Mengingat baru sayang. kenal. Iya. Gak apa-apa disayang. Harus yang mesra. Bener. Mesra. Nah, ini juga kita harus mengupdate nih yang baru-baru nih, Kara ya. Betul sekali, aduh. Jadi Liga makin deket soalnya. Liga makin deket, tapi orang pada fokus nonton Piala Eropa nih. Duh, tapi jangan lupa nih udah seminggu nih kita akan update lagi kembali tentang pesepak bolaan dalam negeri Dalam juga. negeri. Jangan cuman internasional aja yang dilihat-lihat. Betul. Kemarin timnas baru pulang ya. Baru pulang. Nah, pulang terus sekarang kita fokus lagi nih kembali nih ke Liga 1. Betul. Tapi juga ada persiapan timnas yang menuju SEA Games dan agenda internasional lainnya, Om Yuki. Om Yuki agak gemes lihat hasil timnas kemarin ya. Gemes. Gemes. Kalau singkat aja mungkin banyak bilang ini maklum lah pertama kali gitu. Pertama kali apa tuh? Iya, Pertama kali. terbentuk. Udah sering ya, udah sering juga. Pertama kali apa? Pertama kali kalah, udah sering. udah sering kalah, Mas. Udah sering kalah, dia ada. pertanyaannya No gantung. excuse, no excuse ya Mas Yoga ya. Gantung. Gemes kan? Iya gemes. Aku nggak kalahnya kayak gitu ya. Iya. Itu yang- maunya pengen nyubit apa pengen sentil? Iya, pasti di luar ekspektasi kita lah ya, bahwa kita tidak berharap muluk, iya. Tapi kalahnya nggak banyak juga, mainnya nggak berantakan juga. Gitu. Nah. Itu sih yang gue lihat sekilas potret dari permainan kita kemarin ya, tidak terlihat ada irama yang kita harapkan gitu ya, permainan yang cukup menghibur katakan atau menjanjikan lah. Yes. Kalau menghibur emang susah ya, karena kan kalau Sintayong ini memang mainnya kan lebih ke fisik power ya, bukannya permainan tiki taka gitu kan enggak. Tapi paling enggak menjanjikan lah, ada tujuannya, ada goalsnya, Tapi maksudnya nggak kelihatan. permainannya gitu. Kemarin enggak ada. Enggak ya? Enggak menjanjikan ya? Enggak Aduh, menjanjikan. mudah-mudahan di SEA Games maksimal ya. Dan event internasional lainnya. Serem nih karena aduh timnas. Tapi yang jelas tidak hanya timnas, juga ada klub-klub yang akan bersiap di AFC juga. Ya. Kemudian ada Liga 1 yang mau bergulir, kita akan bahas Betul. nanti ya. Nah, ada persiapan juga ya, ada beberapa ini, ada klub Bali United salah satunya udah Tour de Java. Wih, Terus kemarin rame habis tuh. berlaga sama PSM ya? PSIM Yes, Jogja. yes, Jakarta. Berapa? Main di mana? 2-1 ya. Main di Jogja. Yes. Mandala Krida. Mandala Krida. Ada. Benar. Tapi sebelum kita membahas Bali United dan Tour de Javanya, kita bahas timnas juga. Ini pertama kali karena Ezra Walian sejak 2017 sudah naturalisasi. Betul, sudah resmi pada Iya. bulan Mei Tapi 2017. sekarang akhirnya baru bisa. Ini gimana Nah, nih? Ya, sebenarnya itu yang terjadi praktis sama dengan salah satu pemain naturalisasi di Malaysia ya. Ketika bermain di timnas sebelumnya di level U15, 16, 17 sama kan. Nah, kemudian apa yang terjadi sama dengan di Ezra Walian ini. Yang terjadi adalah bahwa terkait hukum negara itu sudah sah, tidak ada masalah. Tapi ketika proses itu ke hukum sepak bola itu yang belum terjadi. Jadi hal ini lebih pada komunikasi yang kurang bagus Oke. antara federasi sini dengan KNVB. WNVB. Nah itu yang belum dikomunikasikan secara integral dengan FIFA. Oke. Dan terbukti ketika itu sudah berhasil dikomunikasikan, bahkan lampiran terakhir juga disebutkan gimana status orang tua dari Ezra. Ezra Walian sebelumnya seperti apa, jadi clear. Jadi memang ini lebih pada Administrasi ya. administrasi, proses di awal, bahwa ketika ada naturalisasi, ketika itu hanya dilaporkan. selesai di hukum negara ternyata nggak bisa. Tapi kan sebelumnya Ezra ini udah pernah ngikutin ikut membela tim nasional Iya, pada iya, tahun betul. 2017 di bawah asuhan Luis Milla kalau nggak salah Iya. kan. Nah ini Kenapa terus jadi langsung nggak sekarang bisa jadi gitu? ini lagi gitu. Ajangnya kan berbeda. Oke. Ada kalanya beberapa itu harus daftar ulang lagi, Daftar ulang lagi, registrasi jadi lagi dengan dokumen yang menguatkan. Nah, ketika ini barangkali lebih detail nih, lebih lengkap, harus ada dalam tanda petik persetujuan antara kedua belah pihak, dan itu belum ada. Belum ada. Dan Nah, akhirnya sudah iya, dan katanya ketika dari KNVB mengeluarkan bahwa ini seperti ini, dan dari PSSI pun sudah menjelaskan situasinya seperti ini, akhirnya clear. Waktu itu mungkin juga karena ajangnya bukan ajang kalender FIFA ya, jadi Ya. tidak di-acknowledge, tidak diakui gitu. Betul. Begitu Oke. dia mau main di ajang kalender FIFA ataupun matchday-nya FIFA, baru dia tuh masalah tuh muncul tuh. Oke. Ya. Maka itu tadi sempat karenanya kenapa kok sebelumnya bisa, terus tiba-tiba nggak bisa, Bisa. gitu Iya, kan. iya, Jadi, kenapa bisa seperti jadi sepertinya itu masalahnya gitu. Oke, Ternyata kita belum melaporkan ke FIFA tentang dalam tanda petik ya proses asimilasi itu.
Memang hukum negaranya udah sah benar, tapi FIFA ini merupakan negara tersendiri dibanding negara-negara yang lain, benar. Dan FIFA Mereka itu saklek. Iya, mereka tuh Kurang sangat sedikit, rigid nggak akan ya. diterima. Iya. Buset segitu. Tapi kata Om Yuki tadi timnas Indonesia dari segi permainan di bawah STI kurang menjanjikan. Tapi dengan hadirnya Ezra Walian ini Dia ya masih sosok bisa SEA dibutuhkan. Games gak ya? Kalau bukannya Masih Ezra bisa itu main SEA Games gak dia? Kemungkinan besar bisa. Bisa ya. Selama ada Bisa. empat kuota pemain senior Senior. yang didaftarkan, iya. Oke. Bisa. Selama itu diambil dia ya bisa aja. aja ya. Ada Toh dia juga senior baru soalnya. 23 tahun kan. baru 23 Mepet sih. tahun, lahiran 97. Dibutuhkan sih Om Yuki di timnas dengan sosoknya Ezra Walian, sepak terbang striker Persib ini. Kita perlu sih Perlu coba ya? ya. Kita perlu Iya. coba lah. Kalau ngeliat track recordnya dia begitu bagus kan sebelumnya di Ajax Amsterdam, terus Oh, kemudian iya. ke Liga Kasta 2, Ya. kemudian Ya. pindah ke PSM sempat dia Ya. Ya kalau kiblat kita naturalisasi sebelumnya, kalau bicara soal angka dan statistik, barangkali banyak yang menjanjikan. Tapi ketika sudah mendapatkan status itu, banyak yang mengecewakan. Tapi case Ezra ini, jika ukurannya apa yang terjadi di Piala Menpora, kemarin penampilan kan cukup Iya, bagus kan? lumayan dia. Bisa. Paling tidak bisa diharapkan. Sepanjang dia konsisten loh ya. Oke. Dicoba lah, Iya. paling nggak dicoba, dilihat kira-kira bisa blending nggak sama skuadnya Sintayong sekarang. Karena Iya. Ezra ini kan bukan tipikal power forward ya, Iya, dia kan betul. agak stylish juga men. Iya. Apakah cocok dengan gayanya Sintayong? semoga cocok sih. Kalau untuk Cocok buat lah. komersial oke sih. Buat komersial ya. Ya pasti kalau dari sisi exposure media dengan maksudnya dia luar Wah, biasa. iya, luar biasa. Karena Kan dia jadi, dari berangkat iya. dari klub yang notabene di Bagus. endorsementnya masuk 5 besar Asia. Betul. Itu nilai jual. Betul sekali. Tapi soal taktikal ya tunggu dulu, harus ada pembelajaran. Lagi nih gimana ke depan. Tapi kalau komparasi antar pemain striker di lini depan, seperti apa nih Om Yuki melihatnya? Persaingannya dengan Adin Ezra Walian. Ya praktis kemarin kan kita cuma ngandelin pemain-pemain Yudo. lokal. Iya. Apa asli ya, Asli. kayak Gus Hedi Haryudo, Rafli ya Rafli. kan. Meski kita sebenarnya bisa aja kemarin Sintayong pakai pemain-pemain naturalisasi kita kan. Iya. Ada Spaso, terus ada Beto. Beto. tapi kan nggak dipakai. Jadi kelihatan orientasinya memang berubah, orientasinya lebih Lebih ke ke lokal pemain-pemain gitu. muda. Pemain-pemain muda. Jadi Muda dan sebenarnya lokal. Iya, dalam konteks itu Ezra bisa aja masuk Iya. untuk dilihat gitu. Oke. Apakah gaya permainan akan berubah nih dengan hadirnya Ezra atau tetap STY mengandalkan fisik Kalau tadi? STY kan modelnya pemain itu harus ngikutin stylenya dia. Iya. Jadi seperti apa karakternya ya suka nggak suka lu harus ikutin stylenya pelatih. Dan Sementara itu, kalau karakternya si Ezra sendiri emang gimana nih? Ezra bukan, Cocok nggak tadi seperti sama gue dengan bilang dia STY? bukan tipikal power forward yang kuat, yang strong di depan nggak, tapi dia lebih ke taktikal. Iya. Karena kan dia memang besarnya di Ajax yang lebih apa ya, basic fundamen tekniknya Beda. tuh lebih kuat gitu loh dibanding main powernya. Nah, tinggal kalau menurut gue sih dia lebih cocok jadi second striker dibanding jadi nomor 9 gitu. 3 gol dia di Piala Menpora itu Sebagai benar-benar second dia, iya, sebagai second menunjukkan kelas dia. Memang dia bukan sebagai Striker striker murni. murni. Dia bergerak melebar, mencari ruang, Iya. tiba-tiba dalam posisi yang tepat. Nah, tactical ini memang belum ada ya di timnas sekarang di timnas Sintayong. Yang rata-rata memang maunya yang keras, fight, penempatan bagus, tidak terlalu banyak gocek. Nah ini yang saya Terus pikir banyak yang harus diubah. direct Ya. kalau saya lihat ya tim ini kita banyak direct langsung bola ke depan. Itu kan yang akhirnya membuat kita transisinya buruk sekali ya karena kena pressing nggak tahu jalan keluar langsung kirim bola ke depan hilang lagi di depan. Oke. Berarti formasi apakah perlu dirubah lagi timnas kemarin? Ya kemarin menarik juga Harus sih ya kayaknya melihat perubahan taktik ya. Biasanya kan Sintayong pakai 2 striker ya. Iya. Tapi kemarin nggak pakai striker tunggal ya. Nah itu dia bisa pakai dua. Barangkali itu ngelihat karena siapa yang dilawan kan. Beda cerita kalau misalkan di SEA Games nanti pasti dia sudah mempelajari karakter lawan, gimana cara membongkar lawan gitu kan. Oke. Bisa jadi kembali pada Tapi emang apa yang diinginkan. ngomong-ngomong targetnya Sintayong nih katanya nih Iya. gosipnya nih memang targetnya bukan di Piala Dunia kemarin Piala ya? Dunia kemarin tapi yang SEA Games gitu. Memang targetnya tuh AFF juga ya? ya? AFF bukan yang sekarang ini. Jadi mungkin ya semoga aja ya ini bukan cuman kabar menyenangkan juga untuk kita tapi juga untuk semuanya bahwasanya nanti di SEA Games bisa lebih maksimal lagi timnas Indonesia. Ya harusnya bisa lah. Mudah-mudahan. Bisa, Karena, ayo, karena bisa dari yuk, penampilan bisa yuk. kemarin dia pasti sudah bisa mengukur kan. Thailand seperti apa, Vietnam. Vietnam seperti apa, dan paling tidak udah tahu mengukur. Oh ini loh level kita di sini. Kalau mau nyampe sini, ya naiknya harus segini. Iya, Pasti betul. udah diukur itu. Jangan nanggung STY, hajar aja. Hajar aja udah. Pokoknya harus benar-benar Mengobati kekalahan telak kemarin ya. aduh. Lemes-lemes Kayak bener-bener gitu ya. ngeliatnya tuh kayak nggak ada gregetnya gitu ya di awal kayak Mereka udah berusaha tapi memang kalah kuat sih. kalah kuat. Dari sisi apa ya? Apa yo? Fisik. Dari Kalau- fisik, dari fisik skill kalah. semua. kalau sama Vietnam kita harus akui kita kalah fisik. Oke. Sama Vietnam kita harus akui kalah fisik.
sama Uni Emirat Arab. Kalau fisik dalam konteks postur ya. Postur, kita ya. kan banyak bola-bola diagonal, Bola atas. bola-bola set piece, kita nggak bisa juga dua. Oke. Jadi emang fisik kan ada dua, fisik stamina apa fisik Tapi postur. jangan ngomong fisik, kan orang Vietnam kan juga sama kayak kita nih, yang fisiknya kan nggak Betul. besar-besar Nah. banget. Kenapa kita kalah sama Vietnam? Kompetisi. How come? Gitu. Nah, itu dia ya menariknya ya. Sebenarnya kalau dari postur kita mirip-mirip ya. Mirip. Terus kita juga udah, ini kan squad yang berbeda dibanding squad yang di drill oleh Sintayong saat di Kroasia kan. Dia perlu berapa bulan untuk dapetin stamina yang kuat. Kalau ini kan campuran nih. Pemain-pemainnya campuran yang sisa peninggalan dari di Kroasia kan bisa dihitung sama jari. Arhan, betul. terus siapa Iya, Witan. nggak full. Yang lainnya banyak pemain-pemain baru kan, kayak Abimanyu, Betul. terus si siapa namanya Evan Dimas, terus Rafli dan lain-lain. Jadi nggak bisa satu frekuensi levelnya gitu loh. Secara fisik pun juga nggak dapet gitu. Kecuali kalau dia gambling diturunin semua pemain dari Kroasia, mungkin dia bisa terusin tuh. Dan Vietnam pun gini, Vietnam itu yang tampil kemarin itu pemain yang dikumpulkan sejak 2014-2015 loh. Dan pemain yang Chemistry-nya udah iya, terbentuk lama ya. semua pemain yang dipanggil, pemain yang jadi starter di klubnya masing-masing. Ya, oke. Di tengah kompetisi jalan. Jadi Iya. kalau komparasinya bahwa timnas jelek, jangan dulu, harus lebih sama komparasi ya. lebih Terus bijak satu lagi pembahasannya. ketika melawan Uni Emirat Arab, itu kan sebenarnya banyak media mengulas tuh sebelumnya kan, bahwa Uni Emirat Arab ini tipe ke tim yang selalu mengandalkan dari kanan. Semua kemenangan dia, semua serangan lebih banyak berapa dari kanan. Pemain nomor 9, 15, sama 10. Dan Mungkin terbukti karena kemarin. kalau orang Arab kan kanan dulu Dari gitu. dari jumlah on goal paling banyak ya dari tiga pemain ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa itu tidak terdeteksi sebelumnya? Oke. Padahal jauh hari media nasional menyebutkan analisa yang taktikal segala macam bahwa Kanan. tiga pemain ini yang menjadi ketika berhasil mengunci tiga pemain ini terreduksi, tapi yang terjadi bebas semuanya dari kanan. Nggak kebaca sama ST taktik ya. Berarti itu posisinya Arhan ya berarti ya. Iya. Kan Arhan kan di kiri kan, dia di Iya. kanan kan. Emang Arhan kalau untuk ofensif bagus, Iya. ofensif bagus. Tapi kalau defensif pasti Kurang. kan, ya kalau pemain yang punya kecenderungan menyerang, defensif juga pasti otomatis dia akan berkurang. Sama lah kayak Marcelo, kalau suruh nyerang jago kan. Bagus, Suruh kira-kira jago mundur, itu pasti. ngap-ngap. Itu dia. Tapi itulah bagian dari strategi Harus pelatih. ada yang Ya, cover gitu. paling tidak Arhan juga punya punya pengalaman ketika menghadapi striker lagi. Memang di awal gua ngeliat tuh 10 menit pertama ya, si Arhan tuh selalu mengawal si Mahbud tuh top score sementara kan. Tapi begitu dia switch ke kiri, lepas. Lepas. Golnya juga Dia lepas pinter dari banget tangan. dia switch play ya. Iya. Dia tahu dia susah nggak bisa tembus, dia pindah ke kanan. Oke. Tadi sempat nyinggung Ezra Walian sudah bisa. Sementara nama lain mungkin ada nggak yang menyusul kira-kira Mas Ane? Atau Om Yuki? Kalau- Sandy Walsh kali? Sering banget disebut-sebut ya, tapi Iya. nggak Ada pernah. 4 nama kalau nggak Ada salah. empat Karena ada yang Van Dijk siapa gitu kan, yang di Liga 2 Eredivisie. Iya. Tapi kalau melihat itu saat ini masih inilah Baru Ezra aja prosesnya. Emang nggak ada lagi kayak pemain-pemain yang keturunan Indo gitu yang bagus-bagus kan, banyak yang di luar kayak Kevin Dix gitu kan, ada beberapa juga. Iya. Kenapa mereka nggak dipanggil-panggil juga gitu untuk ya setidaknya coba Ya, dulu deh gitu. semuanya tergantung pelatih sih. Kalau misalkan pelatih merasa cukup dengan skuad yang ini, apalagi untuk bersaing di level ASEAN, ya mungkin dengan Israel udah cukup. Tapi kalau melihat situasi apalagi dalam hitungan bulan kan, sangat riskan. Kalau harus menambah, apalagi bernaturalisasi, dan prosesnya masih lama. Masih lama, betul. Nanti susah lagi datangin Iya. ke sini, lagi pandemi gini, Elkan aja nggak jadi gabung tuh. Oh, ikan bagot ya. Jadi lebih komplek ya masalahnya kalau ngambil pemain dari luar lagi gitu. Ya bener juga sih, kayak ngomongin juga kan kalau masa transfer kayak gitu kan, kayak apalagi pandemi kayak gini nih. Ini pandemi nih kayak gini nih, gimana nih persiapan Liga 1 dan Liga 2? Aduh, mengingat Update ini. pandemi COVID-19. Klub atau apa? makin- Persiapan dari klub atau dari persiapan? Dari Secara persiapan global dulu. sih. Secara Secara persiapan global dulu, sih nggak persiapan. ada ini ya, nggak ada perubahan. Insya Allah tanggal 10 tetap Yeay. Jalan ya? kick off. Amin. Bahkan sudah dikirimkan pemberitaan ke klub ya ini yang tapi sangat rahasia banget, belum diungkap ke banyak media. Ngeri banget nih. Persiapan apa aja, hak apa aja yang diterima klub ketika kompetisi ini digulirkan. Nah ini nih artinya ya kalau kita berbicara 1 sampai 10 sekarang udah di angka 7. Angka 7. Woi, Ya, tapi tinggal menentukan siapa sponsornya, klub nanti dapat berapa, tapi Oke. itu rahasia. Sekarang belum. 70%. 70% persiapan keseluruhan. Betul. Berarti jadwal sudah ketok palu berarti ya? Udah, tapi draft udah masih disampaikan ke draft. klub dan nanti ketika ada manajer meeting kan, respon klub seperti apa, apakah sudah oke, apakah ada perubahan. Kalau semua sudah oke, baru di-share ke publik. Tanggal 10 itu ada berapa match, Mas? Sore 1, malam 1 atau ada 3 match? Konfigurasinya berarti. Ada 3 match? Karena itu kan jatuhnya hari Sabtu kalau nggak Sabtu salah. ya? Iya tuh. Jadi ada setengah 4, kemudian setengah 7, ada yang malam. Karena memang ada beberapa tim yang tidak keberatan kalau bermain
untuk malam hari. Gitu. Nah, Bocoran dong, dikit klubnya siapa namanya Mas? Yang jelas salah satu tim Jawa lah. Opening kan? Semua Jawa nih Mas. kan semuanya Jawa, emang ada yang di Persija Jawa, Kalimantan. Persija Jawa, Persis. Karena dia nanti udah ngitung, nanti dia udah ngitung. Jawa Barat. Persebaya. Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau gue sih melihatnya justru lebih kekhawatiran kalau terjadi keadaan luar biasa ya. Karena kalau kita lihat sekarang kan perkembangannya nih COVID luar biasa ya. Second wave ini, third wave kali mungkin ya. Iya. Sekarang yang nggak jauh-jauh aja nih ibu kota sebagai central of pandemic kan sekarang udah berapa persen? 300% tuh rumah apa namanya atlet tuh Wisma Atlet, luar Wisma biasa. Atlet, Terus ya, naik lagi. yang di pesisir Jawa Pantura itu kan juga lagi Lebih melambung sekarang. Itu dia mempengaruhi kemudian Piala Wali Kota dimundurkan. Bukan nggak mungkin kalau nanti tidak teratasi terancam juga kita bisa mundur itu nih. Kalau Tour de Java gimana? Terancam nggak nih kira-kira Terancam nggak persiapannya? ya? Kan emang diundur. Hah? Piala Wali Kota kan Wali diundur. Kota diundurkan, dipospon ke tanggal 27 Iya, ya. diundur. Tanggal 20. Nah, Itu ini kan- gimana itu ini kan makanya? indikasi kan? Iya, indikasi iya. kan bisa aja nanti efek dominonya ke liga. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Ini kan Piala Wali Kota kan pospon nih. Sampai tanggal 20 dimundur ke tanggal 27. Nah, ini gimana nih efek takutnya benar ada efek dominonya gitu. Kena semuanya berimbas apalagi Sejauh di ini Jawa belum Tengah, ada indikasi angka ke arah COVID sana sih ya, tinggi. karena memang sistemnya kan klaster kemudian seri. Nah, memang ada beberapa daerah yang sementara dianggap warnanya mengerikan gitu kan. Nah, katakanlah Jawa Tengah dan Sekitarnya ya. sekitarnya. Itu kan di seri kedua. Kalau bluffingnya ya, seri kedua tuh baru sekitar bulan Baru ke Jawa Tengah ya. September ya. Sekarang di Iya. Jawa Barat dulu. Sekarang Jawa Barat, Jawa Barat. DKI dan Banten. Dan itu terpisah. Oke, yang pasti-pasti aja dulu deh Jawa Tengah deh. Ini gimana nih? Tour de Java ini. Tour de Java. Tour de Java. Bali United kemarin Bali United imbang ya? lawan- Ya. Oh, ini friendly Enggak, match-nya. 2-1. Iya, ini udah pasti ini. Kalau dari persiapan tim ukurannya Bali ya justru tuh hasil menurut gua bukan Bali yang sebenarnya. Karena emang Iya. level 2 apa Iya. layer 2 yang turun. Layer 2 yang turun. Oke. Ditambah Terus yang lagi kedua pelatih nggak Kepadun ada ada. Teko Oh, bukan juga. layer, Iya, bukan yang pertama ya, bukan. Karena gini, kalau kita bicara soal persiapan tim, Bali itu yang paling awal dibandingkan tim lain loh. Iya, Justru lebih hasil dia tersingkir di Piala Menpora buat saya agak mengejutkan. Padahal dari sisi materi siapa sih berhubungan dengan Bali? Skuad cadangannya aja kalau bisa jadi di tim lain bisa jadi pemain inti. Gitu. Kasarnya seperti itu, apalagi soal value dan semuanya. Jadi ya bukan menjadi persoalan yang besar lah dengan hasil Bali kemarin. Sorotan juga tertuju pada si Gavin ya. Tapi kita lihat nih hasil rekaman Gavin dengan CEO kita yang satu ini. Kalau kemarin Rizky Pelu sekarang Gavin kuat. Ya dong, harus Mencetak gol. gantian dong. Ini Iya. tadi memang kamu tahu udah punya feeling mau cetak gol hari ini? Ya tadi target 2 gol sih, tapi ya untung bersyukur dapat 1 gol hari ini. Sombong. Jadi ya puji Tuhan Ya. bisa dapat 1 gol dan mudahan bisa kontribusi kepada tim selanjutnya. Luar biasa. Amin. Siap lawan Solo sama Barito ya? Siap dong, Bali United jaya. Siap buat ada lagi kita kerjasama untuk Jebret Media. bukan untuk produk-produk. Ya dong. Emailman dan segalanya ya. Sukses bro. Oke, sukses bro. See you. Good seeing you again, ya. Oke. Alright, ciao. Gila Pak CEO, otaknya udah bisnis banget ya. Proyek kedepannya udah luar biasa, bisnis. Oke, tapi kalau kita lihat 2 laga terakhir kan diproyeksikan di sayap kanan ya. Ini sudah kalian lihat oke nggak dibandingkan jadi di back gitu. Apalagi di FC lawan Hanoi seperti itu. Sebenarnya gini, ketika di Barito pun dia sudah terbiasa dipasangkan di posisi itu. Artinya kalaupun diadaptasi tidak lagi dari nol. Ya. Justru fleksibilitas ini yang menjadi keuntungan Keuntungan buat, ya. buat Bali ya. Dan Yes. ditambah lagi, Teko tuh memang tipikal pelatih yang beberapa kali dia menggeser, mengubah posisi pemain. Dan biasanya berhasil. Ini kayak Pep juga nih Tego ya. Posisi ini tuh. Kalau mungkin lihat gimana Iya, si Gavin? karena Gavin itu aslinya memang attacking, Iya. attacking players aslinya. Kan gue pernah bareng dia juga dari waktu pas Milan Camp Junior 2011. Masih kecil banget, usia 14 tahun waktu itu. Oke. Jadi dia waktu itu diposisikan sebagai penyerang sayap. Nah kemudian ketika dia mengorbit di kancah sepak bola Indonesia, baru ada hipotesa-hipotesa yang kemudian membuat dia dimainkan sebagai fullback. Oke. Kalau sekarang dia balik lagi sebagai penyerang sayap ya dia kembali ke naturalnya. Terahnya ya. Iya. Lebih hidup dia di situ. Dia mah serba bisa sih, pemain serba bisa, punya atas kerja bagus, profesional. Wajar lah. Ya. Yang dibutuhkan emang seperti itu Iya, sih, punya mental-mental Oke seperti sih itu. dia. Tapi kalau kita lihat tur pramusim ini, Tour de Java ini so far gimana Mas? Menarik minat-minat klub seperti Bali United, oke lah ya.
Iya ini kan Bagi ajang uji sebetulnya bagian dari apa ya fenomena yang sekarang tumbuh ya. Ketika diawali oleh Rans kemarin dicoba sama Arema, beli tiket nonton secara eksklusif di TV berbayar kan ya. Terus ini jadi semacam ceruk bisnis baru lah. Nah, Piala Wali Kota juga sepertinya mengikuti itu. Walau mungkin karena ini sifatnya turnamen akhirnya diambil sama MTEK ya. Tapi cara-cara itu udah mulai dilakukan tuh, kayak Persib juga kemarin uji coba lawan Persikabo ya. Itu klub-klub udah bisa juga tuh mendulang penghasilan lewat live streaming yang eksklusif kan, yang berbayar gitu kan. Kemarin tuh lumayan hampir 1 M ya, 800. Iya, Arema kan? Iya, Arema Rans itu lumayan. Cuman 2.500 berapa nih? 25.000 ya? 25.000. Iya kan untuk lumayan. bisa dapat voucher buat nonton kan? Iya. Tapi so far Bali United ini untuk menghadapi AFC sudah siapanya berapa persen Om Yuki? Waduh, nanti banyak kekurangan kan Coach Teko pulang dulu kayaknya nih. Karena kan dia ada urusan dokumen pribadinya di Brazil, dia pulang juga. Di sini pun dia nggak dampingin timnya. Kita nggak tahu nanti plannya seperti apa dengan hasil ini ya. Nanti tunggu aja sih. Karena terlalu lama juga sih masuk ke ke event AFC-nya sih. Bali United. Di bulan apa nih? Juli ya? Juli ini. Ada Persipura juga kan di situ. Ya, dan Persipura juga sudah melakukan persiapan ya, meskipun kalau melihat dibandingkan dengan Bali kurang ideal. Tapi bagaimana lagi dengan situasi seperti ini kan? Tapi kalau kita lihat Persipura sendiri kita lihat ya. Kenapa malah berantem Persipura itu? Coba. Sedih loh, gimana ini Om Yuki sama Mas Andi? Sebenarnya bukan cuma Persipura, kalau yang uji coba ini panas ribut angkar ya. Itu Persikabo sama Persita sama Persib. Yang si Fred Butuan ditendang sama Guntur. Terus Java tadi kok yang Ganjar ini Bukti. Itu takutnya nih ya, ini kejadian seperti ini tuh mereka nggak belajar kayak kemarin Malu lah, Christian Eriksen kenapa kenapa sih nggak mainnya tuh yang halus-halus. yang halus-halus aja bener-bener aja, nggak usah kasar-kasar, ini cuma kayak lagi uji coba gitu, kenapa harus pakai sampai seperti itu? itu? Tapi ini udah damai ya, mereka udah damai, udah selesai ya, udah. Faktor emosional juga sangat berpengaruh ya. Dalam hari ini kalau kita melihat pemain ini kan lama sekali setelah Piala Menpora, mereka vakum, latihan dan latihan. Dan kalaupun latihan dan latihan, kejenuhan luar biasa. Sekalipun mereka bertanding, setelah latihan masih ada fun game gitu ya. Itu situasinya akan berbeda ketika menghadapi laga uji coba. Apalagi mereka sudah tahu lawannya dengan karakter yang seperti itu. Jadi saya lihat ya ini logis sih. Sama ini juga sih Nif, kan biasa kan kalau sepak bola kita sebelum kick off itu bisa aja pemain dipecat, dipulangin ataupun diganti. Jadi sarana uji coba ini mereka seperti ingin show off kan, tapi kadang-kadang kebablasan gitu loh. Jadi kan, pengen show off. Karena di antara mereka mungkin dan sangat mungkin belum tanda tangan kontrak gitu loh. Jadi mereka mau tunjukin gitu. Dan bahkan pemain asing pun juga dilakukan yang sama. Seringkali pemain asing tuh dia ketika uji coba penampilannya bagus, di awal musim bagus, ketika dikontrak dia bermain aman. Ngedrop. Itu banyak manajer klub yang mengeluhkan hal yang sama, bahkan agen pemain pun juga mengatakan hal yang sama. Di awal bagus, ketika dicoba dengan klub, bagaimana adaptasinya, attitude juga. Tapi begitu tanda tangan kontrak untuk sekian bulan, berubah. Tiba-tiba takut cedera. Dan sebagainya. Nah ini. Jadi emang agak tricky sih dalam memilih pemain sebelum didaftarkan ya. Itu kan saat-saat yang menegangkan loh. Di situ banyak sekali perubahannya, sangat dinamis itu. Ntar tahu-tahu ini bisa pindah ke sana, ini bisa pindah, ini batal, ini coret gitu. Dan itu ukurannya dari uji coba. Mungkin itu salah satu alasan mereka uji coba udah kayak tanding beneran ya. Aduh, tapi kalau uji cobanya seperti begitu, nah itu dia, yang patut kasihan ya dipertanyakan. sesama Iya kan? pemain, harusnya mereka respect lah, jangan sampai mencederai. Tapi kalau kalian melihat aksinya Gilang Indarsa ke Freds, gimana? Ya dia kan udah minta maaf ya, dia bilang nggak sengaja. Tapi sih kalau gue bilang nggak sengaja, nggak mungkin. Berlebihan juga sih. Nah, kalau komentar lebih detail bahaya. Hati-hati ya. Mungkin kalau gue ngebahasanya udah tanggung bro gitu. Kakinya udah para naik. pundit juga bisa komentar ya gimana nih aksi dari Gilang Indarsa ini ke siapa namanya? Ada ya cuplikannya. Oke. Nggak ada. Aduh. Gimana? Itu tuh ya, itu mengandung kekerasan, jadi kita tidak boleh tayangkan. Kalau dapat sumbernya ya udah. Pokoknya kalau kalian udah lihat sumbernya, boleh deh komentar di sini gimana pendapat kalian nih. Tapi yang jelas jangan diulangi dan jangan sampai dilakukan liga. Gitu. Karena gini, ini bukan sesuatu yang mengangkat ya, tapi sudah ada
komitmen di antara wasit, kan nanti juga biasa kan wasit refreshment gitu kan. Ketika ada satu harus tegas, tidak seperti sebelumnya. Karena ada rencana fee wasit dinaikkan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tapi konsekuensinya ketika dia memimpin jelek, Selesai juga. Waduh, hati-hati jadi wasit ya berarti. nanti diberitain. Naiknya berapa persen Mas gajinya Mas? Berapa persen ya, benar? Bocoran. 50, 60% atau 25%. 25%? Wasit utama ya, wasit utama ya. 25%. Lumayan ya, lumayan. Bayangkan kalau satu wasit utama dalam 1 bulan memimpin 4 pertandingan. Udah lebih dari cukup itu. Oke. Tapi apalagi yang dinaikin? Asisten wasit juga. Asisten wasit juga? Ya, termasuk pengawas pertandingan dan referee assessor, jadi pengawas wasit. Nah, pengawas wasit ini yang harus bertanggung jawab ketika dia melihat ketika yang dipimpin, yang dipantau itu jelek, cut, hukumannya mungkin tidak boleh memimpin pertandingan dalam sekian pertandingan atau sampai dengan akhir musim, tergantung kesalahan. Mas Yuka, sama nanya nih, ini kan ujung-ujungnya ini kan salary dari wasit dinaikkan nih. Gimana dengan, apakah ini juga akan menambah profesionalismenya nih atau gimana selama ini kan kita lihat seperti itu. Iya, diharapkan begitu ya. Tapi kalau menurut gua berapapun penyesuaian gaji itu tidak mempengaruhi mentalitas seseorang. Itu berlaku umum ya. Itu berlaku umum. Oke. Jadi orang kita kan dapat segunung emas minta 2 gunung emas. Itu Nggak ada habis, nggak ada puasnya. Jadi persoalan mentalitas. Mudah-mudahan aja ini juga paling tidak memberikan rasa nyaman dan keberanian buat wasit ngambil keputusan gitu loh. Itu mungkin untuk stimulus iya ya, tapi untuk mengubah mentalitas itu ya nggak semudah itu ya. Perlu banyak refreshment, terus perlu banyak update knowledge karena kan perkembangan sepak bola kan terus bergerak kan. Kalau wasitnya nggak update gitu loh, ya susah juga. Sama satu lagi yang akan diterapkan, ini nih masih penggodokan tapi kemungkinan besar juga bisa terjadi. Apa ini Mas? Jadi wasit nanti kan katanya nih operator mau melibatkan satgas anti mafia wasit. Nah teknisnya, jadi begitu wasit datang di satu kota tempat dia memimpin, langsung dijemput polisi. Langsung man to man. 2 polisi ya. Keamanan ya? Ya, bukan keamanan tapi dia kan nggak bisa berkomunikasi dan semuanya. Bahkan rencana pas hari pertandingan handphone pun dibawa. Wih. Polisi nanti akan ada 2. Karena dalam satu pertandingan biasanya kan ada 2 mobil, satu wasit utama, kemudian wasit cadangan, dan itu langsung disebar. Jadi mulai dia datang pada saat pertandingan itu lebih ketat lagi. Nah, memang ini tidak akan bisa jadi tidak akan mengurangi sedasi ya. Tapi ketika ada polisi begitu dia datang, artinya polisi akan mendampingi selama 3 hari kan. Psikis itu akan berbeda. Nah itu kalau menurut Mas Hanif gimana tuh? Jadi seorang wasit kira-kira mau nggak tuh kalau kayak gitu tuh? Ya kalau handphone aja ya mungkin bisa disedap juga. Ya jaminannya karir loh. Kalau salah bisa jadi dia nggak akan sampai akhir musim. Kalau Miki melihat itu seperti apa Miki? Bagus, kan itu juga sebenarnya dulu pernah dilaksanakan waktu zamannya ISC ya. Yang Piala Sudirman, terus Piala Bayangkara itu kan juga wasitnya langsung dilakukan pengawalan ketat. Karena untuk menghindari hal-hal seperti itu, iya. Nah, case-nya ini sedikit berbeda ya dengan kemarin Piala Menpora ada beberapa keputusan yang menjadi pembicaraan publik ya. Ternyata ketika itu ditanyakan setelah pertandingan, kenapa kamu ngambil keputusan seperti itu yang akhirnya merugikan salah satu tim? Jawabannya memang logis. Apa itu? Saya grogi karena setahun lamanya tidak memimpin pertandingan. Beda kan kalau indikasinya ada permainan pasti karena pertandingan reguler kan. Nah ini ketika dia tanya itu kenapa? Saya grogi karena setahun tidak memimpin. Dan grogi apa grogi gitu kan namanya grogi. jadi itu alasan untuk melindungi wasit dan bukan alasan tapi itu menjadi alasan yang akhirnya semua manusiawi alami karena dia lama nggak mimpin. Takutnya dilindungi itu polisi kan malah jadi alasan grogi. yang ini yang sangat. Kalau gue sih ya sebenarnya. Malah jadi ketakutan dari wasit. Gini nih kalau gue sebenarnya wasit kita itu nggak bodoh sebenarnya. Cuman kadang-kadang cari aman. Nggak bodoh itu karena semua kan peraturan law of the game itu semua dia ketahui. Sebelum liga dimulai pun ada refreshment dulu. Sekarang apalagi ada piala ada Euro, ada Piala Amerika, dia bisa lihat, dia bisa tonton, dia bisa contoh. Kan law of the game-nya sama, sepak bola sama, sini nggak bisa beda. Bedanya. Lebih kepada keberanian ngambil keputusan.
Kan wasit kita kadang-kadang tuh suka Takut terintimidasi. ini suka toleran. Baru sekali aja gitu pelanggaran belum. Nggak boleh ada seperti Nggak itu bisa dong, gitu. harus Kalau profesionalismenya sekali tapi dijunjung kasar, tinggi. sekali itu membahayakan memang harus red card ya red card Iya. gitu. Oke, sekarang kita mau ada laporan nih, launching dari AHA. PS Pati. PS Pati, ini dia. Dan sebenarnya ini semua sih berawal dari kecintaan terhadap negeri ini termasuk khususnya sepak bola gitu. Ya, ada juga nih center back Nur Hidayat. Nah. Silakan. Ini beda aja kan yang Nur Hidayat ya. Iya. Ya ya. Kemudian ada wingback Yuda Febrian. Ya, Ini juga viral bang. betul. Dan head coach Ibnu Graham. Ya. Oke, yang memiliki AHA. Aha. Atta Halilintar kali ya. Atta Halilintar pastinya itu kan ya. Tapi yang menariknya Atta itu, Halilintar. pemain-pemain barunya ada Nur Hidayat, ada Yuda juga. Ya. Ya, Tahu kan Yuda nih? Yuda, Masalahnya kan? masalahnya. Ya. ini yang menarik ya. Ketika ini launching, banyak yang diulas dari teman-teman media, Nah. bukan hanya klubnya, tapi pemainnya. Pemainnya. Justru yang diulas dari sisi yang Berbeda. ya, yang Iya. kurang lah gitu. Yang negatif. Tapi ya kita positif thinking aja lah. Barangkali mereka punya pendekatan yang berbeda ya. Sangat optimistis ketika ada pemain yang dalam tanda petik sebenarnya punya potensial, cuma potensi, tapi ketika ada satu yang menjadi catatan minus, mereka bisa menyelesaikan. Pendekatan psikologis itu yang menjadi senjata utama mereka. Kemarin kebetulan ada informasi itu, jadi mereka yakin dengan pendekatan yang berbeda, tidak hanya melulu dari aspek tenis, tidak melulu dari lapangan, mereka yakin itu bisa lebih bagus. Kalau Mas Yuka menurutnya gimana nih? Kan mungkin nih dia punya masalah pribadi di luar sana yang kurang menyenangkan gitu. Tapi dari segi permainan dan profesionalisme dari sini gimana nih? Apa mungkin patut untuk ditarik? Kalau Bagaimana? di lapangan sih Bagaimana? mereka all out Bagus. ya, bagus ya di lapangan. Tapi kan ya sepak bola nggak cuma di dalam lapangan ya, di Betul. luar lapangan ya. Mereka ini kan apa namanya acuan ya, karena mereka pemain timnas, udah jadi sosok anutan. Jadi Panutan, betul iya, sekali. jadi memang Perhatian. ketika mereka dua-duanya ini kan belakangan bermasalah terhadap disiplin kan. Attitude, ya. Disiplin. Ada Disiplin. Nur Hidayat juga Attitude. tadi kan. Nur Hidayat. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pemain, kalau saya ini menjadi second win buat mereka, kesempatan kedua buat mereka nunjukin, ayo loh kalau mau benar-benar memperbaiki citra buruk itu, ya sekarang dia buktiin. Harus gitu. buktiin, Di benar sini, baik-baik ya, jangan- Karena istilahnya nih, AHA nih yang gue dengar kan sangat berani ya dalam apa namanya membayar pemain. Nah sekarang apalagi yang harus lu payback kalau nggak tampil bagus, kasih Prestasi. contoh prestasi, apalagi gitu. Iya. Karena lu istilahnya nih dua pemain ini boleh dibilang ditolong lah sama AHA. Betul. Karena logikanya ya, siapa sih yang mau ngambil pemain yang lagi ada masalah? Yes. Tapi kan itu dilakukan oleh AHA gitu loh. Jadi ini, maka tadi gue bilang dari aspek pemain, ini sebenarnya kesempatan kedua buat Iya. mereka untuk Tapi memperbaiki kalau Pelatih- terlepas dari masalah mereka nih, terlepas dari kita kesampingkan dulu nih masalahnya, kualitasnya sendiri bagaimana gitu? bagus. Bagus, dia kan? bagus. Berarti Dan- ya udah, Iya. do profesional aja, nggak perlu kayak mikirin masalah Dan pribadi, pelatih bener sudah nggak sih? ngitung loh itu. Dia Oke. butuh pemain bagus, selain itu juga mereka juga punya infrastruktur yang cukup bagus kan. Tempat latihan cukup bagus. Artinya ya harus dikombinasikan. Dan kalau melihat performa selama ini sangat logis ketika mereka berani merekrut pemain itu ya. Nur Hidayat kemarin di PSM 3 pertandingan dengan full pemain lokal di belakang, mereka bisa menggabung tim-tim besar, bahkan lolos sampai dengan babak berikutnya. Jadi itu sudah pasti diperhatikan. Cuman yang rame kan sebenarnya bukan soal pemainnya juga, soal status AHA-nya PS Patinya. Itu gimana tuh? Apa Om Gimana Yuki tuh? mau Ini dari kasih sisi pendapat? organisasi dia lebih paham nih. Bisa dijelaskan mungkin. Silakan Mas Hanif. Mas Hanif. Kan jadi pertanyaan publik kan mau pakai nama PSG atau nama AHA gitu AHA, kan. nah. Ya, ini kalau melihat dari aturan yang sebenarnya harus setahun dulu kan. Terus harus ada namanya lebih lama, lebih awal dibubuhkan sebelumnya, disandingkan. Nah, terkait memang ada informasi terakhir itu bisa dipertimbangkan dengan alasan pertimbangan bisnis kan. Meskipun sampai sekarang belum ketahuan. ketahuan. Tapi emang debatable sih. Fans-fansnya pada protes nggak ganti-ganti nama begitu? Bukan fans ya, tapi lebih banyak orang luar ya. Karena Netizen yang kalau kita melihat Pemerintah fans kok, ini pemerintah. belum terbentuk loh fansnya. Karena mereka pendatang baru kan. Iya. Betul. Dalam artian
mereka membeli, ganti nama, belum sempat bertanding di event resmi, berganti lagi. Oke. Kita lihat ya kiprah mereka. Aha. Tapi yang menarik Liga 2 ini, Nah, banyak nih. sekarang sudah ada Dadakan. 5 tim ya, yang termasuk AHA, ya, yang berani menggaji dengan standar pemain Liga 1. Iya. Ya, itu. Jadi nilai jualnya bahkan hari ini tadi, waduh jam berapa ya belum umumin ini ya, diumumkan 8 tim sudah berminat jadi tuan rumah Liga 2. Waduh. 8 tim sudah 8 tim berminat. berminat karena Pernah yang dibutuhkan berapa? Lagi hot-hotnya nih, on fire nih. kita umumkan Liga 2 2 episode ke depan aja, jangan sekarang. Tapi yang jelas ini kan satu gambaran. Tahun lalu ketika dibuka bidding untuk tuan rumah dibutuhkan 4, yang daftar 6. Nah sekarang Sudah 8. dan semuanya tim Dari yang diperlukan berapa maksud gua? Sebenarnya, 2 minggu lagi nanti dijelasin, jangan sekarang. Ini bahaya karena sensitif di luar. Enggak, ini nggak ada hubungannya nyebut timnya. Iya benar, ini cuma tuan rumah. Tuan rumahnya berapa yang diperlukan gitu. Nah, ayo. Ada berapa Bukan masalah. Ya, gua kan harus minta Yang dulu mancing informasi siapa? dari orang Ayo, di dalam jawab aja. kepastiannya. Tapi Bukan. gini, kalau kepastiannya ukurannya dari Kongres kemarin bahwa Liga 2 akan menjadi 4 Grup, berarti 4 tuan rumah gitu. Empat ya. Ya, kalau ukurannya itu loh ya, kalau ukurannya dari Kongres kemarin ya. Tapi kan bisa saja berubah karena permintaan dari klub-klub. Jangan berubah Liga lagi 2. dong. Aduh, berubah mulu. Berubah mulu, iya. Sebenarnya Kayak kan cuaca aja gini, berubah-berubah. ada beberapa klub yang minta pertandingan diperbanyak. Kalau sistem 4 grup rata-rata kan sekitar 8 sampai 10 pertandingan kan. Nah, karena ini banyak klub kaya baru, mereka Butuh mengklaim juga. mengontrak pemain dalam 1 tahun, butuh jumlah pertandingan banyak. Persoalan berapa grup nanti 2 minggu lagi dijelasin. Ya udah deh. Tapi kalau yang gitu, jelas sekarang kalau udah ada nggak mau 8. Kalau nggak mau dikasih tahu dijelaskan di sini, kita langsung aja ke Liga 1 kalau gitu. Yes. Nah, Kontrak pemain nih Diego Michel. transferan pemain nih ada 3 misal yang ke Arema. Tapi sebelum itu kita ngomong dulu ke Persija nih, pelatih barunya nih. Oh iya, Siapa nih? Alessio. Ayo. Alessio. Was. Juventus. Ini pelatih, ini Juventus. Angelo Gua nggak tahu gua pakai Paham, baju paham. Juventus. Ya. Monggo Mas sebagai fans Juventus, Om Ike. Ya, gue berharap dengan kehadiran Angelo Alessio ini yang sudah kenyang asam garam dan punya filosofi Italia yang sangat kuat ya bersama Conte terutama. Ya. Sama Sama Conte. Ya semoga aja bisa membuat transformasi baru lah di Persija ya. Oke. Dari karakter bermainnya, kemudian organisasinya. Ini sebenarnya datangin pelatih ini bukan saja untuk mentransfer cara bermainnya, tapi secara organisasi secara keseluruhan. Oke. Ya. Karena di sana kan biasa pelatih kan sekaligus merangkap manajer ya. Iya. Jadi dia ngatur semua ekosistemnya. Kulturnya berbeda gitu dari ekosistemnya semua dia pasti ikut akan nanganin gitu ya. Bagaimana organisasi kemanajerialan pemain, terus klubnya dan seterusnya gitu. Termasuk juga developmentnya. Pasti ini akan benar-benar dalam tanda petik diperas habis ilmunya nih. Oke. Supaya Persija bisa maksimalkan itu untuk pengembangan di masa mendatang. Nggak cuma jangka pendek, jadi jangka panjang sih. Mudah-mudahan ya, sabar timnya, supporternya ya, jangan minta bentar-bentar atau out itu. Ganti. Gue pernah baca di La Gazzetta ya, ketika dia awal di Juventus bareng Conte, ketika itu bagaimana pendekatannya dia lakukan di Pogba kepada Pogba. Waktu itu Pogba masih rising star kan. Kemudian bagaimana pendekatan dia ke Pirlo yang ketika itu dalam status dibuang kan. Tapi dua-duanya malah mengilap. Barangkali ini yang mencoba manfaatkan Persija nantinya. Intinya itu salah satu kelebihan dari Alessio. Tapi kasih kesempatan dulu kali ya, biar lihat gimana. Jangan baru mungkin terus udah langsung ganti. Nggak bagus. Persija cerah lah Om Ike ya. Persija. Langsung temuin Juventus. Juve. Nah, ini kebetulan aja sih. Juventus. Oke, ini terakhir Alessio udah, nih Diego Michel. Misal. Gimana nih Om Ike Diego Michel? Ya nggak gimana, biasa kan dia begitu memang. Sejatinya pemain ini Pengalamannya kan lumayan. Pemain ini punya kualitas yang bagus sejatinya gitu. Bahkan ketika dia di Borneo itu ada perubahan karakter yang positif waktu itu. Dia udah Jadi sebelumnya kan agak bengal negatif ya. gitu ya. agak bengal dan banyak kasusnya juga. Tapi sempat di Borneo beberapa tahun dia mulai tumbuh dewasa, udah mulai kalem. Dewasa, perasaan udah dewasa dari kemarin kan. Dewasa persoalan pilihan ya, bukannya umur. Betul. Nah, semoga aja di Arema ini dia semakin dewasa, mendapatkan kenyamanan bermainnya, menikmati sepak bolanya. Kalau dulu kan masih muda kan
Wush, Waduh, emosi, akrobat dulu dia. berapi-api. Akrobat di Apalagi lapangan, presiden akrobat baru di luar. Di Arema. lapangan ya. Iya, Tapi emang masuk akal sih kalau Arema karena lini belakang Arema kan agak Diserot ya? timbang nih. Mereka berani melepas 2 pemain belum mendapatkan dan pemain Penggantinya. asing pemain asing pun juga belum dapat sampai saat ini ya untuk posisi belakang ya. Oke. Di luar itu juga dari leadership Arema tuh butuh pengganti pemain yang selepas Hamzah ya. Setelah itu kan nggak ada. Ada kemungkinan Diego bisa diandalkan di posisi Emang itu. cuma harus Diego aja kan banyak pemain-pemain lain. Alvarezi sebenarnya sih yang senior Iya, yang diharapkan. tapi posisinya agak berbeda kan. Kalau dia lebih ke belakang. Tapi dengan nama besar, pengalaman, ya ada keuntungan besar yang didapatkan dari Arema nantinya. Oke, kita lihat saja nanti bagaimana prestasi Arema dengan pelatih baru, Diego Misal juga baru, dan tentu saja ada Persija dengan pelatih barunya Pelatih ya. baru semua. Rasa Juventini khas banget di Persija Baru, ya. baru. Oke, terima kasih Jepret Tim yang sudah menyaksikan Dev Draghi. Terima kasih Kara, Om Terima Yuki, kasih, Mas Bang. Agi. Terima kasih. Jangan lupa di sini Salam. ada DPI ya. Bye-bye.